Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera dan salam pendidikan. Selamat datang di podcast Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor. Dan salam hangat untuk seluruh keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bogor. Baik, Sobat Sapa Wargi, di depan saya ya sudah hadir Bapak Datri Nurmansyah SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Oke. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Beliau adalah guru PAI SMA Negeri 1 Citerep sekaligus pembimbing spiritual Rukun Senior Living. Ya, betul. Di mana tuh Pak? Di Babakan Madang, di Bu. Babakan Madang ya. Oke, luar biasa sekali nih Pak ini ya kesibukannya. Ya. Baik, Pak Datri nih. Baik. Kita mau bincang santai nih Pak tentang Siap. pesantren ekologi ya. Saya mendengar ya di SMA ini, di provinsi ini ada Dinas Pendidikan Provinsi apa ya? Ada tentang pesantren ekologi ya. Saya bingung nih, pesantren ekologi apa hubungannya gitu ya. Pesantren itu biasanya identik dengan mengaji, Betul. sholat ya. Tapi ini ditambah ekologi. Nah, ini ekologi kan berarti tentang lingkungan gitu. Bagaimana Pak ini? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan perihal pesantren ekologi ya. Mungkin apa yang saya sampaikan kalau nanti ada yang tidak sesuai konsep atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kadisdik Jabar atau Prop Jabar, itu mohon diluruskan. Nanti kalau misalkan ada yang tidak tepat juga ya Ibu, mungkin nanti bantu diluruskan juga. Di sini saya hanya sekedar berbagi, menyampaikan apa yang saya pahami. Pasti ada salahnya, ada khilafnya, ada kesalahannya. Tentang pesantren ekologi ini sebenarnya perubahan atau inovasi daripada kegiatan selama bulan suci Ramadan yang sering dilakukan di sekolah-sekolah. Kalau di SD, SMP mungkin itu namanya Sanlat. Sebelumnya kalau untuk SMA, SMK namanya Smart Train Ramadan, yaitu adalah sekolah sambil mesantren. Nah, untuk perubahan yang terbaru di tahun ini ada namanya pesantren ekologi. Kenapa dinamakan pesantren ekologi? Karena memang Pemprov Jabar, Distrik Jabar sedang konsen untuk yang namanya masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita yaitu adalah bagaimana terjadinya banjir, terjadinya longsor, terjadinya pembabatan pohon liar, sampai kepada masalah sampah, bahkan lingkungan-lingkungan yang tidak efektif dan kondusif, yang akhirnya menggulirkanlah sebuah program pesantren ekologi ini yang bernuansakan untuk temanya yaitu adalah dengan Gapura Pancawaluya membentuk insan waluya yang rahmatan lil alamin, yang artinya dia menjadi kebermanfaatan untuk seluruh alam. Luar biasanya. Kenapa? Karena tadi masih berkaitan ya dengan programnya Gapura Pancawaluya yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar, Kadisdik Jabar, yaitu adalah tentang Pancawaluya ini. Masih berkaitan yang cager, bager, bener, pinter, tursinger. Jadi pesantren ekologi ini digulirkan untuk membentuk yang namanya pribadi-pribadi yang berkarakter ya, selain daripada jiwa sebagai manusia, maka kita pun harus mencintai daripada lingkungannya. Maka peserta didik di SMA ini diajak untuk mencintai daripada lingkungan sekitarnya yang notabene termasuk di dunia pendidikan. Masya Allah ya Bu ya, ketika kita masuk dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang memang kadang berbasis Islam sendiri ya, itu masalah sampah, masalah kotoran dan masalah lingkungan, termasuk masalah diri pribadi sendiri pun gitu ya, masalah kebersihan, itu masih banyak yang kurang. Maka dengan adanya pesantren ekologi ini mungkin untuk membentuk, mengenalkan bahwa Allah tuh ngajarin tentang kebersihan. Rasul tuh ngajarin tentang kebersihan. Maka dikenalkan kepada peserta didik bagaimana sih sebenarnya dari bentukan pesantren ekologi ini membentuk daripada insan yang mencintai daripada lingkungannya. Gitu ya. Jadi Pak, ini bisa dikatakan bahwa lingkungan itu kan bagian dari
kehidupan kita, Betul. bagian dari agama ya Pak Betul. ya. Jadi tidak bisa dipisahkan itu ya, karena kita tuh hidup di bumi ini, bumi ini harusnya dijaga Betul. juga ya Pak ya. Iya. Nah, itu sudah berlangsung kapan tuh Pak berlangsung pesantren ekologi ini di SMA? Waktunya kapan Pak? Pesantren ekologi ini kalau hasil daripada yang saya dapatkan daripada awal-awal, kita pun sebenarnya awalnya bingung Bu ya. Iya. Bagaimana kita melakukan konsep pesantren ekologi ini ya. Setelah kita mendapatkan pencerahan daripada Distrik Jabar ya untuk pesantren ekologi ini sebenarnya terbagi menjadi 3 siklus. Dari mulai kemarin tanggal 23 hingga 23 Februari kemarin Bu ya. 23 Februari kemarin. Oh, pas pertama ya, masuk. pas pertama masuk itu sudah karena memang dari surat edarannya kita disarankan untuk penguatan karakter pesantren ekologi selama proses pembelajaran di bulan suci Ramadan. Jadi dimulai tanggal 23 Februari kemarin hingga nanti tanggal 13 Maret 2026 Berarti ini. 3 minggu ya? Ya, selama 3 minggu minggu. tidak ada KBM atau gimana Pak? Ini dikembalikan ke sekolah ya Bu ya. Jadi dikembalikan ke sekolah konsepnya, walaupun paling utamanya daripada konsep pesantren ekologi yang selama 3 minggu ini, yang pertama, siklus pertama itu adalah kebersihan lingkungan Ibu. Jadi siklus pertama di minggu pertama 23 hingga kemarin hari Jumat tanggal 27 Februari itu adalah siklus pertamanya adalah kebersihan lingkungan. Siklus kedua nanti dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 6 ya kalau hari Jumat ya. Nah, sampai tanggal itu ada hemat energi. Nah, kemudian siklus yang ketiga yaitu adalah siklus yang paling inti daripada pesantren ekologi, yaitu adalah menanam pohon. Jadi 3 siklus ini bagaimana proses pembelajarannya? Maka proses pembelajarannya menggunakan konsep pancaniti Ibu. Jadi konsep pancaniti itu yang pertama ada niti harti, yang kedua ada niti surti, yang ketiga ada niti bukti, yang keempat ada niti bakti, yang kelima ada niti sajati. Oke, itu bahasa Sunda ya Pak ya? Ya, itu bahasa tolong Sunda. diterjemahkan mungkin Sobat Sapawargi ada yang bukan orang Sunda ya Pak ya? Jadi dengan konsep pancaniti ini sebenarnya kalau dalam proses pembelajaran ya Bu, itu adalah project based learning. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran itu project based learning, karena di dalamnya pun kalau kita sekarang dengan konsep kurikulum Merdeka sekarang yang sedang kuat-kuatnya dengan pembelajaran mendalam, maka itu pun harus dikaitkan dengan berkesadaran, bermakna dan menyenangkan di dalam proses pembelajarannya. Maka sebenarnya ketika berbicara tentang pancaniti itu adalah sebuah niti itu sendiri ya, apa tuh Pak artinya itu Pak? adalah sebuah niti harti itu adalah bagaimana kita menetapkan diri kita untuk memahami. Jadi niti itu adalah memahami dari yang pertama itu kan niti harti. Niti harti itu bagaimana kita memahami sebuah konsep alam dengan dalil yang keterkaitannya dengan lingkungan tersebut. Maka ketika siklus pertama di minggu kemarin itu adalah kebersihan lingkungan, maka kaitkanlah dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Salah satu contohnya misalkan kita dalilnya adalah surat Al-Baqarah, misalkan surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika kita berbicara itu, maka kita sebagai manusia itu ditunjuk untuk menjadi khalifah kan ya. Nah, ketika berbicara itu berarti kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita mengelola lingkungan tersebut. Nah, ini tugasnya di niti harti ini sebenarnya tugasnya guru agama Bu, nyampain dalilnya, nyampain konsepnya. Bapak itu menarik sekali ya. Tapi sebelum lanjut nih, yang saya agak bingung gitu ya, mungkin Sobat Sapawargi juga nih ya, itu contohnya aja Pak sehari bagaimana di minggu pertama itu mengatur waktunya Pak antara pesantrennya, keagamaannya dengan lingkungannya, itu bagaimana Pak? Baik, karena kita kan konsepnya dengan menggunakan pancaniti ini, yang pertama kita kalau masing-masing sekolah punya konsep ya Bu ya, masing-masing sekolah punya konsep. Untuk SMA 1 Citerep sendiri konsepnya adalah
setiap hari kan kalau dipinta ya untuk pancaniti ini adalah niti harti, niti surti sampai niti sajati ini itu disarankan setiap hari. Jadi maka niti harti di hari Senin, niti surti di hari Selasa, niti bukti di hari Rabu, niti bakti di hari Kamis, dan niti sajati di hari Jumat. Bagaimana konsepnya? Yang pertama, untuk kegiatan pesantren ekologinya itu kita adakan di pagi hari. Untuk niti harti sendiri, karena kaitannya nanti niti harti ini adalah konsep dan dalil yang harus dikuasai oleh peserta didiknya, gitu ya. Yang pertama, nanti seperti biasa kalau untuk pembiasaan mungkin ya duha, tadarus itu di pagi hari, karena kan tetap jam masuk itu tetap 6.30 Bu. 6.30 tetap udah masuk. Sama 6.30 itu udah masuk. Sampai kita sampai jam 8 itu fokus dengan tadarus dan duhanya, atau dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ada ceramah agamanya. Itu tiap hari ya Pak ya? Untuk hari Senin saja Bu. Senin. Untuk hari Senin saja itu kita gunakan itu sampai kepada penyampaian konsep. Penyampaian konsepnya disampaikanlah oleh yang kompeten, mungkin guru agama ya. Minggu lalu hari Senin kemarin itu adalah ada guru agama Pak Galih nyampein materi tentang kebersihan ini, dan dalilnya disampaikan surat Al-Baqarah ayat 30, Al-A'raf ayat 56, dan Arum ayat 41, dan hadis tentang at-tahuru satrul iman, hadis tentang kebersihan, hadis sahihnya yang Muslim gitu ya. Dan ini kemudian setelah guru PAI menyampaikan itu ya Bu ya, untuk hari Senin sendiri kita tidak sisipkan KBM. Fokus untuk penguatan ayat. Kenapa? Karena di dalam pesantren ekologi itu ada yang namanya tadabur. Tadabur itu si anak itu harus menguasai 1 atau 2 ayat daripada konsep siklus yang dilakukan selama 1 minggu ini. Jadi siklus pertama ayatnya apa dan harus diapal oleh anak ini. Jadi selama dari jam 9 atau selesai daripada pemateri selesai, maka dari jam 9 sampai jam setengah 12 itu mereka difokuskan untuk menghafal 1 ayat, minimal 1 ayat. Kalau ininya kan disampaikannya 3 ayat, 1 hadis. Nah, dari 3 ayat ini ada yang sanggup 3, mungkin ada yang sanggup 2, ada yang sanggup 1, tapi minimal kita tetap 1 ayat harus terhafal. Dan itu harus bisa teraplikasikan di lingkungan atau di daerah-daerahnya, atau di kehidupannya, artinya di kehidupannya ketika dia memahami daripada konsep dalil yang itu, ayat dan hadisnya. Kemudian untuk selesai daripada setelah itu, setelah setengah 12 itu biasanya kita berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah. Setelah itu ada kultum, baru nanti ada tadarus bersama sampai jam 1. Karena maksimal untuk SMA itu adalah jam 13, maka setelah jam 13 mereka diizinkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing ya. Kecuali gurunya itu sampai jam 14. Nah, kemudian siapa yang ngedampingin kegiatan tadabur setelah konsep ya Bu ya? Pasti bertanya juga siapa tuh. Nah, kebetulan kan sekarang itu ada di Kemendikbud itu kan ada yang namanya guru wali Bu ya. Nah, guru walilah yang mendampingi mereka untuk setiap hari, misalkan hari Senin nih pas tadabur, mereka setorkan ke guru wali. Jadi hasil daripada si konsep disampaikan oleh guru agama. Kemudian untuk hari Selasa niti surti ini konsepnya itu adalah observasi Bu. Jadi mereka diajak untuk observasi. Waktunya sama. Jadi jam 6.30 sampai jam 8. Jadi itu siklusnya sama ya? Siklusnya Minggu sama. pertama, kedua, ketiga tuh niti harti. Niti harti selalu hari Senin. Hari Senin. Kemudian hari Selasa. Tapi temanya beda-beda. Beda-beda. Minggu ketiga itu penanaman itu ya Pak ya. Pohon Oke, Bapak. Ya. Nah, sekarang nih pertanyaan besarnya ini luar biasa Pak konsep. Jadi anak-anak tuh benar-benar dibawa ekologi itu kesadaran lingkungan ya Pak betul, ya, benar-benar dibawa ke dalam pesantren ini. Nah, gimana tuh Pak anak-anak menanggapi tentang ini? Apakah mereka sudah terlihat gitu Pak kesadarannya selama seminggu ini ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sih Bu ya, untuk SMA Negeri 1 Citerep sendiri ketika kemarin selama 1 minggu sudah berlalu ya, dengan diselingi sebenarnya kalau kita untuk konsepnya masih diselingi KBM ya Bu ya. Jadi setelah mereka melakukan niti surti sampai jam 8 itu ada KBM yang diberlakukan, ada proses pembelajaran. Kemudian hasil daripada selama seminggu kemarin, alhamdulillah untuk antusias di dalam proses kegiatan pesantren ekologi ini
cukup signifikan ya, terutama ketika aksinya bersih-bersih lingkungan tersebut gitu ya. Sebenarnya awalnya kita mau bersihkan lingkungan sekitar itu sampai kepada masjid-masjid sekitar, tapi kita baru membersihkan masjid di SMA 1 Citerep karena intensitas kemarin tuh kan lumayan ini juga ya Bu ya, artinya ketika puasa terlalu jauh kan kasihan gitu ya, apalagi dengan aktivitas masjid juga dibatasi, aktivitas ya. Maka kita membuat konsepnya ketika hari Senin nyampe Niti Harti, kemudian hari Selasa itu kita observasi itu adalah kita udah tetapkan tempat mereka di mana. Misalkan saya sebagai guru wali di kelas 11 S1 dan E2. Nah, maka ketika selesai itu langsung kita observasi ke tempat yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, misalkan saya ditempatkan di kelas 10.5 dan 10.6, maka kita observasi kebersihan apa yang kurang di 10.5 dan 10.6. Itu antusias Bu untuk itu ketika terlihat mencari. Ya Pak perbedaannya ya, Alhamdulillah antara terlihat. sebelum dan sesudah ya. Ya, alhamdulillah. Itu luar biasa. Nah, gimana Pak? Ada nggak tips ya Pak? Satu tips nih agar nanti setelah pesantren ekologi selesai, nanti nggak balik lagi gitu, tidak cinta lingkungan gitu. Tipsnya apa Pak? Ya, baik. Ini mungkin jadi PR juga ya, karena memang PR-nya kita itu adalah pesantren ekologi itu harus membentuk karakter yang cager, bager, bener, pinter, tursinger ini. Artinya mereka harus cager secara jasmani dan rohaninya ketika selesai pesantren ekologi. Dengan niti harti memahami konsep, dengan observasi memahami lingkungan, bagaimana mereka tahu, kemudian dengan memberikan perencanaan apa sampai ke membuat niti bakti dengan action mereka, kampanye mereka sampai kepada niti sajati, maka itu ada yang paling intinya sebenarnya niti sajatinya Bu. Di hari Jumat itu aksi niti sajati itu harus membentuk daripada karakter. Nah, selesai daripada pesantren ekologi haruslah membentuk karakter itu. Dan sebenarnya mungkin ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan ini, termasuk SMA 1 Citerep sebenarnya untuk kebersihan lingkungan itu sudah diterapkan. Setiap hari Kamis kita itu ada clean up day. Jadi setiap hari Kamis itu mereka selalu melakukan kebersihan lingkungan. Mudah-mudahan ya Pak ya, amin. Karakter ini akan terus ya Pak, bukan hanya di saat bulan Ramadan saja. Siap. Baik Bapak Dantri, ini menarik sekali bincang-bincang kita hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan terjawab semua ya kepenasaran Pak tentang pesantren ekologi dari Sobat Sapa Wargi. Ya, terima kasih Pak Sama-sama, atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sekolah-sekolah lain mungkin Pak yang di bawah provinsi gitu ya. Betul. Terima kasih Sobat Sapa Wargi atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.